Saudara-saudari yang terkasih, kita pernah mendaftar sesuatu, daftar sekolah, daftar perlombaan, daftar pekerjaan, daftar tur. Kalau pesertanya banyak, akhirnya dipilih, maka ada daftarnya. Lalu kita melihat, apakah nama kita ada di dalam daftar? Bagaimana kalau ada orang yang ingin sekali, namanya tidak terdaftar? Kecewa. Maka kita kalau mendaftar, daftar apapun, daftar sekolah, daftar dulu vaksin saja antri, ada daftar namanya, ya, lalu daftar, oh ini, Natalan juga ada daftar tuh, daftar online, kecewa, tidak dapat, tidak terdaftar, tidak bisa masuk, tidak bisa ke gereja, tidak masuk komuni, ada daftarnya. Bagaimana kalau Tuhan sendiri meminta kita untuk pelayanan? Apakah kita akan mendaftar? Silahkan daftar. Siapa yang mau bekerja, hidup sebagai murid-muridku, ya, entah dalam keluarga, entah dalam gereja, entah dalam masyarakat. Mau daftar tidak? Bagaimana kalau kita daftar, pengen sekali, ternyata tidak. Maka pemazmur juga daftar, rektor juga daftar, diseleksi. Yang ingin sekali tidak daftar, kecewa. Aduh. Bahkan kecewanya bisa terus-terusan. Daftar lagi, tidak lolos lagi. Maka perlu berbagai persiapan. Saudara-saudari, adalah wajar kalau kita manusia biasa melakukan banyak perhitungan berkaitan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan hidup, karya, bahkan kerasulan. Kita berpikir bagaimana memenuhi biaya kehidupan, menyediakan dana pelayanan, menyiapkan fasilitas kerasulan, dan menyiapkan diri untuk suatu pendaftaran. Akan tetapi bagi orang beriman, apa yang kita hidupi, kita kerjakan bukanlah kehidupan manusia biasa. Dan apa yang kita lakukan bukanlah pekerjaan harian umum. Yang kita hidupkan adalah hidup yang dibaktikan kepada Allah melalui kerjasama dengan sesama dan pelayanan dengan sesama. Serta apa yang kita kerjakan adalah apa yang sebenarnya menjadi pekerjaan Allah bagi keselamatan dunia dimanapun, dalam keluarga, dalam gereja, di tengah masyarakat. Hidup dan karya murid Yesus yang adalah perutusan Injil, itu adalah amanat baptisan kita, adalah karya Allah sendiri. Kalau Allah memiliki hajat, tanda petik, hajat mulia itu, ia akan menyediakan apa yang dibutuhkan agar rencana pekerjaannya dapat terlaksana. Maka tak jarang saya mendengar umat yang sungguh-sungguh beriman berkata, kalau Tuhan menghendaki, tenang saja, ia akan menyediakan orang, ia akan menyediakan barang, ia akan menyediakan uang. Maka dalam gereja, walaupun kadang kurang, tetapi kebutuhan orang selalu ada yang melayani. Di tengah pandemi pun, ketika orang-orang berusaha menyelamatkan diri, masih ada orang-orang yang siap untuk tetap melayani. Menjadi rektor, menjadi pemazmur, asisten imam, atau kur, atau petugas kesehatan, ada selalu orang itu. Maka kita diajak mengandalkan kekuatan Allah, percaya pada penyelenggaraan ilahi. Bahwa Allah itu tahu apa yang dibutuhkan manusia untuk melaksanakan karyanya. Saudara-saudari yang terkasih, saat mengutus 70 muridnya, Yesus meminta mereka untuk tidak khawatir akan fasilitas material. Supaya tetap fokus pada pelayanan perutusan spiritual. Untuk tidak terganggu pada seremoni, basa-basi atau bahkan oleh etikat sopan santun. Maka Yesus berkata, kalau pergi diutus jangan memberi salam di jalan, ya. Bukan maksudnya jangan memberi salam bagus, tapi jangan sampai terganggu oleh etikat basa-basi untuk selalu fokus pada tujuan. Yesus pun peduli pada kebutuhan material dan memahami kekhawatiran mereka yang tiada lain adalah fasilitas perutusan. Mereka
maka mereka boleh membawa, tapi jangan berlebihan. Mereka boleh menggunakan barang, tetapi dengan seperlunya. Yesus mengingatkan mereka untuk fokus pada tugas perutusan, bukan pada persiapan dan perlengkapan yang dibutuhkan, yang kadang-kadang mengganggu fokus pada tujuan. Di situ pun Yesus meminta para murid untuk mengalami kecukupan dalam soal pemenuhan kebutuhan, supaya tidak terjebak pada keinginan mau ini mau itu yang melampaui kebutuhan pada saat itu. Keinginan itulah yang seringkali membuyarkan fokus seseorang pada tugas utama. Tentu di balik semua itu Yesus menghendaki mereka yang melaksanakan kehendak Allah untuk percaya kepada Allah. Kalau Allah memiliki pekerjaan dan menghendaki supaya karyanya terlaksana dan dipercayakan kepada kita, kepada saudara-saudari, pasti Ia akan menyediakan biayanya, menyediakan fasilitasnya, termasuk fasilitatornya. Disitulah kita perlu menggunakan jalan pikiran Allah yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Yesus mengingatkan juga, kalau kita setia sebagai murid Yesus, bisa jadi perutusan itu mengandung risiko bagaikan mengutus anak domba ke tengah serigala. Dengan mengutus mereka berdua-dua, Yesus juga mau meminta bahwa karya Allah bukanlah pekerjaan personal, pribadi, tetapi karya komunal, kerja bareng. Dilakukan dalam kebersamaan dan dalam kerjasama dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan liturgi dan pelayanan gerejawi harus bersifat komunal, bersama, bukan show off, ya, tampil pribadi. Misalnya dalam liturgi ada kur, tadi dinyanyikan bagus. Tuhan kasihanilah kami, oleh kur dijawab, kemuliaan juga dijawab. Kalau umat menjawab semua dengan megah. Kalau coba rasakan ya tadi, nanti kudus-kudus juga rasakan megah ya. Liturgi menjadi meriah. Maka liturgi bukan show off satu orang, juga bukan show off penampilan imam, bukan. Dalam kebersamaan bersama dengan umat. Tuhan bersamamu, lalu menjawab semua, dan bersamamu juga. Bayangkan, Tuhan bersamamu, diam semua. Lihat, Tuhan bersamamu, diam lagi. Tuhan bersamamu, sampai keras. Tuhan bersamamu. Nah, jadi liturgi juga sama dikerjakan, ya. Jadi liturgi, maka semuanya pelayanan gerejawi, dewan pastoral paroki juga. Maka bagaikan konser atau simfoni dilakukan dengan semangat sinodal. Sebagaimana Paus Fransiskus mengatakan berkali-kali akhir-akhir ini, ya, dalam kerangka sinode, semangat sinodal, semangat kebersamaan dengan kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi di bawah satu bimbingan pribadi, yaitu Roh Kudus. Maka saudara-saudari, kalau dilaksanakan dalam kerjasama dan persaudaraan, liturgi akan hikmat dan pelayanan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka di situ dirasakan ada hadirnya kerajaan Allah yang silih asih, silih asah, silih asih, silih asuh, ya. Maka seharusnya dalam ibadat liturgi dan pelayanan gerejawi tidak ada bentrokan, harmoni, ada aturan-aturannya semua, ya. Maka tidak ada, apalagi percekcokan, pertengkaran, permusuhan, silih gesek, gosok, gasak, harusnya tidak ada. Dalam ibadat kita fokus pada liturgi pertama-tama, bukan pada aksesori yang berlebihan. Walaupun aksesori itu perlu, ada tarian, ada banner, ada backdrop, ada macam-macam hiasan, bunga, perlu, tapi fokus pada liturgi. Dalam pelayanan kita fokus pada tujuan, bukan pada seremoni. Pernah saya diminta untuk memimpin misa di suatu aula di Lembang besar, ya, perayaan penutupan nasional, besar sekali. Bunga luar biasa. Saya masuk ke ruang ini. Saya tanya, kasulanya mana?
Wah, sibuk tidak ada. Yang penting untuk misanya tidak ada. Sedangkan semua ada. Nah, itulah fokus. Akhirnya pergi dulu ke paroki Lembang membawa peralatan misa. Karena peralatan misanya rupanya belum. Sedangkan segala sesuatu yel-yel dipersiapkan. Segala sesuatu dipersiapkan. Tapi alat misanya tidak ada. Maka dalam pelayanan juga kita fokus pada tujuan. Bukan seremoni basa-basi. Walau juga bagus. Ada konsumsi, ada prasasti, ada undangan, ada souvenir, ada goodie bag. Bagus, tapi fokus pada tujuan utama. Saudara-saudari yang terkasih, dengan menunaikan tugas perutusan yang dikehendaki Yesus, maka kita akan bersuka cita. Pertama-tama, bukan karena berhasil dengan baik, yang tentu kita harapkan, dan Allah juga kehendaki supaya berhasil, tetapi pertama-tama kata Yesus, karena nama kita terdaftar di surga. Maka siapa yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan tugas perutusan Yesus dimanapun, dalam keluarga, dalam gereja, di masyarakat, sekali lagi nama kita terdaftar di surga. Maka kita waktu lihat daftar bersorak-sorai karena namanya terdaftar di surga. Artinya apa? Diingat dan dianggap oleh Allah sebagai warganya, dan dinanti serta disambut oleh Allah di surga kelak.